Halo guys, balik lagi sama gue Jasper dari Sinar Mutiara Sales, supplier dan surga handphone second terbesar seluruh Indonesia. Jadi video kali ini dibuat khusus buat kalian guys. Pernah gak sih kalian ngerasain, waduh, gue punya duit segini nih, daripada gue beli handphone baru, mending gue beli handphone second gitu loh. Karena kalau misalnya beli handphone baru, kalian buka segelnya aja itu harganya udah termasuk harga second guys. Jadi kalian berpikir, enakan gue beli handphone second ya, harga udah lebih murah tapi kualitasnya masih oke. Nah, jadi di video kali ini gue bakal sharing tips dan trik buat kalian guys, buat tahu gimana sih tips cara beli handphone second guys, atau handphone bekas. Hari ini gue bakal jabarin beberapa tips khusus buat kalian guys. Langsung aja tanpa lama-lama guys, ini handphone second kita guys sebenarnya. Nggak cuma ini cuma kayak sedikit doang dari handphone second kita. Kita punya ribuan handphone second cocok buat kalian. Tapi gue nggak mau jualan banget sih di video ini. Gue pengen share tips aja. Jadi kita langsung masuk aja guys, nggak usah lama-lama, langsung masuk ke tips pertama guys. Yang pertama, tentuin budget kalian. Oke, kita tahu guys, di toko kita aja ada ribuan produk guys. Jadi kalian harus tentuin dulu budget kalian tuh berapa sampai berapa gitu. Jadi kita mengeliminasi dulu guys. Misalnya budget kalian 5 juta ya. Jadi kita eliminasi tuh yang di atas 5 juta kita singkirkan dulu gitu. Nah, budget 5 juta ini kita akan cari handphone terbaik. Oke, jadi tentukan budget adalah langkah pertama untuk membeli handphone second. Yang kedua, sesuaikan kebutuhan kalian guys. Oke, jadi gimana maksudnya? Misalnya gue content creator atau gue tiktoker lah. Jadi misalnya gue butuh handphone yang kameranya bagus gitu untuk gue video dan juga untuk instastory misalnya biar bagus. Nah, mungkin gue bakal memilih untuk brand Apple misalnya, karena memang untuk kameranya jauh lebih bagus lah ya untuk dibanding brand yang lain gitu. Nah, jadi tentukan kebutuhan kalian guys. Misalnya kebutuhan kalian untuk belajar doang, atau misalnya kayak untuk komunikasi biasa, boleh tuh cari aja yang kayak ya yang sesuai aja gitu, sesuai standar aja gitu. Jadi biar kalian memakai sesuai yang kalian butuhin gitu. Jadi kalau misalnya butuh A, ya sesuaikan handphone kalian ya sesuai kebutuhan A, begitu guys. Next, pilih beberapa tipe handphone untuk perbandingan terbaik. Kita udah milih harga, udah milih kebutuhannya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita pilih beberapa tipe guys. Kenapa harus beberapa tipe? Karena guys, percayalah guys, beberapa tipe itu bisa jadi kita perbandingan gitu guys. Jadi kalau misalnya kita udah memutuskan, misalnya kita udah mau pilih yang ini satu nih, nanti kita tuh kadang malah dapetin harga yang nggak oke dan lain-lain. Jadi banyaknya perbandingan tipe handphone itu supaya kalian memastikan, wah, tipe ini adalah yang terbaik buat gua gitu. Jadi terbaik buat gua dalam hal kualitas, memenuhi kebutuhan kalian, bahkan dari segi harga juga oke banget buat kalian guys. Next, ini mulai masuk ke bagian seller guys. Nah, yang next itu tuh kalian harus cari penjual yang punya reputasi baik. Tolong guys, please, ini penting banget. Cari reputasi penjual yang emang aman dan terpercaya guys. Dan kalian tahu kan, misalnya ada penipuan dan lain-lain dengan harga murah dan lain-lain. Please, kalau misalnya kayak gitu kalian jangan percaya guys, misalnya harganya jauh banget dari pasaran gitu guys. Jadi ingat, pilih yang aman dan terpercaya guys, reputasinya baik, karena reputasi yang baik itu mereka bangunnya itu dari awal guys. Jadi mereka nggak mungkin tiba-tiba mau ngancurin reputasinya, bener nggak guys? Next, cari yang ada garansi nih guys. Kayak di toko kita ada garansi tetap guys. Walaupun garansinya cuma 1 minggu ya, karena memang 1 minggu itu udah cukup buat kita tahu nih bahwa barang, misalnya handphone kita ini rusak atau enggak. Misalnya mereka seller-seller nakal ya, mereka bilang nggak ada garansi, mereka ngejual handphone yang tidak dalam kualitas bagus, tapi mereka membohongi customer bilang itu bagus, kan itu ya reputasinya nggak baik lah guys. Dan ya intinya cari yang ada garansi juga kalau bisa. Di kita sendiri ada garansi 1 minggu guys, khusus buat kalian. Next, yang keenam nih, tolong guys, jangan ragu untuk bertanya ke penjual guys. Jadi penjual yang baik itu mereka akan menjawab semua pertanyaan kalian dengan sabar dan lain-lain. Nah, jadi intinya kalau kalian ada pertanyaan apapun, gak usah takut mereka sebel atau apa, penjualnya tanya aja guys.
percayalah seller-seller itu seneng juga kalau kalian tanya. Jadi kita sama-sama jelas, sama-sama fair dan lain-lain gitu. Dan ya intinya adalah penjual yang ramah juga akan seneng gitu sama pertanyaan-pertanyaan kalian gitu. Jadi ada build connection juga di antara customer dan seller guys. Next, nah ini mulai baru masuk ke cek fisik guys. Nah cek fisik ini kalian bisa cek sendiri ya. Kalau untuk dari handphone sendiri guys ya, kalau misalnya kita lihat ya, mungkin kita langsung buka aja nih. Oke. Bisa dilihat sendiri kalau misalnya suatu handphone cek fisik tuh mungkin kita dari pertama tuh dari layarnya dulu depan, lalu ke bagian bezel. Ini bezelnya ini pinggirannya guys. Oke. Dan bagian belakangnya nih. Nah ini penting guys, jadi untuk fisik tuh ada 3 bagian lah secara utama ya guys. Dan ya kalau untuk yang barusan gue buka ini mulus banget sih guys, karena ini grade A gitu, kayak mulus banget deh. Oke guys, ini tuh aja untuk fisik. Next kita baru masuk ke cek mesin. Cek mesin tuh coba cek fitur handphonenya apakah berfungsi normal atau tidak. Nah kebetulan kalau dari kita sendiri memang ada istilahnya sistem QC ya, quality control guys. Jadi memang kita ada satu di Sinar Mutiara Asal tuh ada aplikasi khusus. Jadi secara otomatis itu bisa ngecek istilahnya kondisi mesin dari suatu handphone guys. Jadi nanti akan muncul barcode. Ini videonya sudah ada guys sebelumnya. Kalau pengen tahu detailnya boleh nonton video sebelumnya aja guys mengenai quality control dari kita. Jadi nanti akan muncul barcode, kalian tinggal scan. Nah nanti dari scan tuh kalian langsung tinggal baca aja, simple guys, tinggal baca kondisi mesin dari handphone yang kalian bakal beli itu udah muncul guys, dari tipenya, apakah misalnya bluetoothnya berfungsi atau misalnya koneksinya oke, atau ya intinya semuanya udah muncul secara jelas tanpa bersusah-susah. Simple banget guys, scan barcode udah muncul. Oke, mungkin segitu aja tips yang bisa gua kasih guys. Tips ini bener-bener simple dan cocok lah buat kalian misalnya yang bener-bener awam lah istilahnya dalam hal jual beli handphone second, lebih khususnya ke beli handphone second ya. Nah jadi semoga tips yang gue kasih itu berguna guys. Ini tips-tips dasar, dan follow sosial media kita juga karena yang di bawah ini, karena kita bakal share banyak info yang mengedukasi, entertaining, bahkan ada giveaway yang kita infokan di sosial media kita. Dan jangan kelewatan guys, makanya follow dulu aja guys. Dan jangan lupa juga kalau mau order handphone second, karena kita supplier dan surga handphone second terbesar seluruh Indonesia, aman dan terpercaya, boleh langsung datang ke toko atau online aja di www.sinarmutiarasal.com atau di Google Play Store Sinar Mutiara Asal. Boleh kalian cek aja di sini guys. Dan yang paling penting lagi guys, jangan lupa subscribe YouTube channel kita guys, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan info. Mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.